Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa ini menjadikan kita mudah menerima ilmu-ilmu agama dan mempraktekannya. Apalagi episode kelima ini sebenarnya materinya sudah kita laksanakan setiap hari, bahkan sehari minimal 5 waktu, yaitu terkait sholat. Nah, kita akan menyimak materinya tentang rahasia besar di balik ibadah sholat. Meskipun sholat kita laksanakan setiap hari minimal 5 kali, bahkan kalau ditambahkan sunnah-sunnahnya jadi banyak kali, tapi terkadang memang seperti iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Yang namanya iman itu terkadang naik, terkadang semangat. Kita ingin melakukan banyak kebaikan dan ibadah, tapi terkadang juga turun. Kadang kita malas banget. Itulah yang namanya iman. Sholat pun demikian. Ketika galau, kadang kita khusyuk. Tapi ketika lagi senang, kadang kita ya sholat itu yang penting gugur kewajiban saja. Ini manusiawi, dialami oleh banyakan dari kita. Untuk itu materi pada hari ini semoga bisa menyemangati kita supaya sholatnya menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Baiklah, Bapak sekalian, kita simak bersama ya. Sudah siap semuanya? Alhamdulillah, saya senang sekali meskipun hanya via virtual dengan Zoom, tapi bisa menyapa bapak-bapak semua, dan semoga silaturahmi kebersamaan kita di Senin pagi di rutan ini bersama penyuluh agama menjadi jalan keberkahan untuk kita semua dan mendapat ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, segera saja kita dengar Bu Hajar Imin sudah siap? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Bu Hajar Imin itu orangnya full semangat. Jadi bapak-bapak sekalian juga harus semangat menyimak. Beliau sudah punya dua anak yang siap membodyguard beliau. Oke, Bu Hajar Imin, waktu sebelumnya kami haturkan. Silakan menyampaikan materi rahasia. Rahasia kok dicerita-ceritakan ya. Itulah Bu Hajar Imin. Rahasia besarnya akan dibagi kepada kita semua. Baik, silakan Bu Hajar Imin. Ya, terima kasih pada Ibu Haja Al-Mukarramah yang telah menjadi host pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Rutan kelas 2B Kabupaten Batang beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh jamaah Senin pagi yang sudah hadir di aula atau serambi masjid, ya. Rahimakumullah. Semoga pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, Bapak-bapak diberi suatu kesehatan. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Senin pagi yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini mari kita bersama-sama menyimak dan membahas tentang rahasia di balik ibadah sholat. Bapak Ibu, Bapak tentunya sudah melaksanakan ibadah sholat. Tapi di sini saya mau memberikan ulasan atau membahas
manfaat yang besar di dalam melaksanakan ibadah sholat, baik dari segi ibadah, akhlak, maupun dari segi kesehatan. Dari segi ibadah, bahwa melaksanakan ibadah sholat akan menjadikan pribadi seorang muslim menjadi orang yang lebih baik. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya melaksanakan ibadah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bapak-bapak tentunya sudah memahami semua. Ya. Dengan ayat ini ada keterkaitannya antara melaksanakan ibadah sholat dengan kepribadian seorang muslim. Tentunya perubahan kepribadian seorang muslim tersebut dijalankan dengan secara berangsur-angsur. Ya. Jadi untuk merubah karakter, melaksanakan sholat itu dengan cara rutin. Ketaatannya di sini akan membedakan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Itu bapak-bapak ya. Pada menjalankan ibadah sholat, tentunya kita membaca doa-doa. Di situ isinya doa dan pujian. Dengan doa dan pujian tersebut akan bisa meresapi isi hati kita sehingga akan mengalami perubahan sikap-sikap atau karakter yang tidak baik menjadi baik. Itu Pak ya. Insya Allah ya. Dan sholat merupakan media komunikasi. Media komunikasi antara sang Kholik dan hambanya. Di samping untuk beribadah, juga untuk media untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manfaat dari segi ibadah yang pertama. Bapak-bapak, insya Allah akan menjalankan ibadah sholat ini dengan secara khusyuk. Nah, kalau dengan khusyuk, insya Allah akan memahami makna arti yang terkandung di dalam ibadah sholat. Kemudian yang kedua, bahwa ibadah sholat itu bisa menjadikan seorang muslim atau orang Islam sebagai penegak agama. Itu dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahwa sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Kemudian barang siapa yang meninggalkan agama berarti orang tersebut telah merobohkan agama. Sebab Islam adalah bagaikan suatu bangunan yang sempurna.
yang memiliki tiang penyangga, yang akan menjadikan tegaknya tiang penyangga tersebut. Di sini yang dimaksud tiang penyangga yaitu ibadah sholat 5 waktu. Nah, itu ya Bapak-Bapak yang insya Allah Bapak-Bapak sebagai orang-orang yang menegakkan agama. Amin. Allahumma amin. Nah, kemudian manfaat yang ketiga dari segi ibadah, bahwa sholat adalah yang pertama kali besok dihisab di yaumul qiyamah. Nah, karena apa? Sholat adalah suatu tabungan. Tabungan amal soleh yang akan dinikmati atau diberikan kepada seseorang yang mengerjakannya juga. Tuh ya. Dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga sholat kita, sehingga dengan melaksanakan ibadah sholat yang syarat dan rukunnya selalu dikerjakan, semoga akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita besok di yaumul qiyamah akan mendapatkan imbalannya puasa tersebut. Nah, karena apa? Sholat itu ya, banyak sekali rasa yang membuat kita tidak khusyuk. Ya. Untuk melaksanakan sholat khusyuk itu luar biasa. Ya. Sehingga kadang kita mulai sholat sudah niat, tapi di tengah jalan pemikirannya kemana-mana. Nah, padahal kalau sholatnya baik, insya Allah besok mendapat pahala sholatnya, termasuk jadi orang-orang yang beruntung. Tapi kalau sholatnya itu kok rusak atau tidak baik, di situ termasuk orang-orang yang rugi atau celaka. Padahal kita melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, itu yang wajibnya. Juga kadang ditambah sunah-sunahnya. Apakah sudah merasa melaksanakan sholat itu sesuai dengan yang ditentukan atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita perlu muhasabah atau koreksi kepada diri kita masing-masing. Jamaah Senin pagi yang dirahmati Allah, ya, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian manfaat dari segi yang kedua yaitu menjadikan manfaat segi moral atau akhlak. Ya. Dengan ibadah sholat, diri kita akan berlatih yaitu disiplin. Ya. Karena apa? Sholat waktunya harus sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sudah tertera di situ ya, di dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, di sini bahwa kita melaksanakan ibadah sholat harus waktunya yang sesuai waktu tersebut. Nah, itu menjadi kedisiplinan seseorang. Tidak boleh digeser, tidak boleh diundur, atau tidak boleh diganti selama orang tersebut berada di rumah atau tidak dalam perjalanan atau sebagai musafir gitu ya. Nah, kenapa? Kalau sebagai musafir tentunya ada rukhsah, itu namanya jamak takdim atau jamak takhir. Gitu, jamaah rahimakumullah. Pada Senin pagi ini insya Allah memahami tentang waktu sholat. Kemudian manfaat yang kedua dari segi akhlak yaitu berlatih kebersihan. Latihan kebersihan di situ. Jadi orang Islam setiap mau melaksanakan ibadah sholat harus melaksanakan wudu. Kalau tidak ada air dengan tayamum. Nah, disinilah bahwa Islam benar-benar mengharuskan kita bersih, ya, baik dari segi jasmani maupun insya Allah dari segi rohani. Dan sholat itu harus bersih dari badan, pakaian, dan tempat. Itu Bapak ya. Jadi kalau pakaiannya kena najis, otomatis harus ganti, ya, pakai yang suci. Tempatnya kena najis juga harus dibersihkan dulu. Ya. Kalau badannya kena hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, nah, Bapak paham ya? Kalau hadas kecil yang digunakan untuk mensucikan yaitu dengan air wudu, tapi dibersihkan dulu kotoran yang mengena pada tubuh kita. Tapi kalau hadas besar, yaitu harus dengan mandi wajib, mandi besar, itu ya. Itulah Islam sangat membuat seseorang itu menjadi bersih atau suci. Ya. Jadi bahwa suci itu untuk kepribadian seorang muslim itu dilaksanakan setiap 5 kali sehari. Kemudian manfaat yang ketiga, untuk berlatih konsentrasi. Nah, konsentrasi di sini menurut bahasa Arab yaitu khusyuk. Sebab apa? Setiap pekerjaan kalau tidak dikerjakan secara konsentrasi atau fokus, hasilnya tidak akan maksimal. Contohnya sholat. Seandainya tidak konsentrasi atau tidak khusyuk atau fokus melaksanakan ibadah sholat, pikirannya kemana-mana. Ya. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu bayangannya
kemana-mana. Karena kurangnya konsentrasi atau fokus melaksanakan suatu ibadah. Baik ibadah sholat maupun pekerjaan yang lainnya itu memang dituntut harus konsentrasi. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai latihan sugesti kebaikan. Dengan melaksanakan ibadah sholat, kita mengucapkan lafal-lafal pujian-pujian, ya, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pujian memuji Allah berarti kita merasa diri kita adalah hamba Allah yang masih lemah sehingga butuh untuk mengabdi kepada Allah. Dengan merasa seorang hamba yang masih lemah sehingga kita akan bersifat tawadhu atau orang yang rendah hati. Itu ya, Bapak-bapak ya. Jadi kalau dengan ibadah sholat kita bisa sugesti atau mempengaruhi kebaikan, tentunya memang betul. Karena apa? Dalam segi kejiwaan, ya, seseorang mengucapkan sesuatu yang baik, tentunya ingin mempraktekkan apa yang diucapkan itu. Ya kan? Tapi kalau kok mengucapkan yang baik tapi tidak ingin mempraktekkan, berarti termasuk tanda-tanda apa, Pak? Orang munafik. Ya kan? Ucapan dan perbuatan tidak sama. Dengan sholat, insya Allah, sebagai sugesti untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan, otomatis ya sedikit demi sedikit ada perubahannya. Itu ya, Bapak ya, itulah sangat rahasia sekali. Seandainya kok sholat tapi masih utuh atau masih tetap pribadi atau karakternya, berarti sholatnya tersebut belum bisa meresapi apa yang terkandung di dalam doa-doa atau pujian-pujian yang dilafalkan dalam sholat. Kemudian yang kelima, sebagai untuk melatih kebersamaan. Nah, disinilah sholat 5 waktu sebelum adanya pandemi diusahakan untuk berjamaah. Gitu ya. Tapi setelah adanya pandemi berjamaah tapi di rumah dengan keluarga. Lah tentunya kalau di rutan ya bisa berjamaah di kelas atau di ruangan masing-masing. Nah, dengan demikian, dengan berjamaah itu akan menumbuhkan sikap kebersamaan. Jadi merasa senasib seperjuangan dan merasa bahwa kita hamba Allah di hadapan Allah adalah sama. Sebab apa? Orang berjamaah, kalau yang datang awal tentunya menduduki saf yang pertama. Ya, bukannya itu saf pertama digunakan untuk si A, si B. Itu tidak. Dalam Islam yang pertama datang yaitu yang di saf pertama. Nah, disinilah menunjukkan bahwa hamba Allah di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya masing-masing. Tuh Bapak ya, insya Allah kalau biasa berjamaah, bermasyarakat juga akan tidak canggung lagi
di situ berjamaah sebagai ajang silaturahim. Nah, otomatis nanti kalau sholat berjamaah di samping manfaatnya seperti itu yang sangat besar sekali, juga pahalanya dilipat gandakan sampai 27 derajat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu dari segi akhlak atau moral. Kemudian yang terakhir, sholat dilihat dari segi kesehatan. Yang pertama, bisa untuk melancarkan peredaran darah. Karena apa? Setiap sholat bagi orang yang sehat tentunya berdiri. Ya, karena sebagai rukun sholat. Dengan membaca takbir, mengangkat tangan, di situ dengan mengangkat tangan akan ada gerakan. Ya. Dan gerakan itu menjadikan peredaran darahnya akan lancar. Kemudian dalam berdiri tentunya kaki kita menahan pada tubuh kita. Nah, jadi dengan menahan tubuh, posisi berdiri, berat badan bertumpu pada telapak kaki, bisa merangsang titik-titik akupuntur, sehingga bisa menjadikan peredaran darahnya menjadi lancar. Kemudian yang gerakan rukuk, ya, bahwa rukuk itu antara tulang belakang dan kepala itu rata. Ya. Jadi rukuk itu jangan sampai tidak rata, Pak. Ya. Kalau nggak rata berarti nggak sempurna gerakannya. Rata ibarat tulangnya itu dikasih piring itu tidak akan jumplang atau tidak akan jatuh. Ya. Dengan tulang belakang yang bisa menunduk rata dengan kepala, menjadikan tulang belakang itu akan peredaran darahnya juga lancar dan akan menjadikan kurangnya pengapuran tulang belakang. Nah, jadi bisa menghindari pengapuran tulang belakang. Kemudian gerakan duduk. Nah, duduk di sini ada duduk iftiras, ada duduk tawarruk. Nah, kalau duduk iftiras yaitu paha itu ditekan, ya. Nah, jadi akan otot-otot dalam paha itu akan merasa sehat. Nah, tapi kalau dengan duduk yang tidak sesuai dengan aturan, tentunya orang tidak sehat ya Pak ya. Kalau tidak sehat sesuai masing-masing ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi sholat itu sesuai dengan kesehatan masing-masing, tidak harus ini yang saya ungkap yaitu orang yang sehat. Nah, disinilah akan menjadikan orang tersebut sehat dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Kemudian kalau dengan gerakan rukuk, ya, itu akan menjadikan orang sehat tulang belakang. Kalau
dengan sujud orang akan menjadikan sehat di bagian kaki. Kemudian kalau orang sujud akan menjadikan sehat di dalam otak kita. Itu karena apa? Orang sujud itu gerakannya jantungnya itu melebihi kepala, ya. Jadi dahi ada di tempat sujud, jadi otomatis di tanah, sehingga peredaran darah dari jantung ke kepala itu melalui otak akan merasa lancar, ya. Dengan demikian, kalau merasa kita melaksanakan sujud, insya Allah akan ada rasanya, ya, nikmatnya melaksanakan ibadah sujud. Kemudian yang terakhir, gerakan salam, yaitu menengok ke kanan dan ke kiri. Menengok ke kanan dan ke kiri otomatis ya sehat juga. Kalau yang nggak sehat nggak bisa nengok kanan, nengok kiri. Ya. Nengok kanan bisa otot-otot, refleks, ya, bisa gerakan-gerakannya bisa kanan ke kirinya, sehingga otot-otot kita akan menjadi refleks dan menjadikan aliran darahnya mengalir lancar. Disinilah rahasianya kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat, sehingga bapak-bapak, ya, melaksanakannya itu akan merasa bahwa sholat itu memang dibutuhkan untuk diri pribadi kita masing-masing. Dan hasilnya atau pahalanya juga untuk diri kita masing-masing. Itu bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita mengulas atau membahas masalah rahasia di balik menjalankan ibadah sholat. Paham bapak-bapak? Paham ya? Insya Allah paham ya Pak? Nah, insya Allah paham. Semoga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Bu Haja, sebelum ditutup nih, materinya sudah habis ya. Sebelum ditutup nih, gimana kalau kita beri tantangan jamaah pengajian pagi ini diminta rukuk atau sujud bareng-bareng sambil dinikmati aliran darahnya, misalkan sujud sambil dicocokkan, betulkah sujud dengan tumakninah, sujud dengan tenang, itu bisa melancarkan peredaran darah ke otak enggak? Karena kalau dari teorinya Bu Haja tadi, ketika kita sujud nih misalnya ya, kalau rukuk tadi kan bisa dari pengapuran, gitu ya. Dengan rukuk maka tulang belakang kita menjadi sehat. Dengan sujud maka otak kita juga menjadi sehat. Dan ketika saya mendengar nih dari pernah baca gitu dari dokter yang biasa berbicara dengan teori otak bahwa ternyata ketika aliran darah kita banyak mengalir ke otak, kita itu tidak cepat lupa. Nah, itu dia penyakit kita bersama. Sering lupa dengan kesalahan, lupa dengan hutang. Tapi jadi sehat dengan banyak lupa juga ya. Kalau terlalu sering mengingat kesalahan kita, justru bisa menjadikan kita stres. Lupa itu juga menjadi rezeki anugerah dari Allah. Karena dengan kita bertobat, kita lupakan masa lalu kita move on, kita isi hari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan sujud, karena kepala ada di atas, jadi konon peredaran darah kita kan jarang naik nih ke atas. Makanya kita sering lupa. Orang-orang yang banyak berpikir, yang pintar, cerdas, tapi jarang bersujud, maka ilmunya tidak akan sampai ke hati. Amaliyahnya pun amaliyah yang hanya bersifat logika. Jadi kita tantang nih Bu Haja, bagaimana kalau jamaah-jamaah ini kita ajak, gimana
Jamaah siap untuk sujud bersama atau rukuk bersama? Atau ya, boleh milih nih sambil kita baca doanya bersama-sama. Gimana, setuju? Mohon dibantu ini Bapak supir. Kita berikan tantangan untuk seluruh jamaah kita. Gimana Bu Haja? Rukuk sujud apa rukuk kemudian sujud? Iya, oke. Bisa dua-duanya bisa. Silakan bangun Bapak-bapak sekalian. Posisi Rukuk dulu. Nah, kita lihat apakah rukuk Bapak-bapak itu kalau diletakkan piring di atasnya, piringnya itu iso gelundung atau piringnya sudah aman di situ. Ciri-ciri rukuk yang benar menurut Bu Hajah tadi yang menyehatkan itu yang rata air. Jadi kalau ada ember, embernya juga tidak akan gelimpang. Kalau ada piring, piringnya tidak akan gelimpang. Sambil doa rukuk bersama-sama. Setelah rukuk bersama-sama, takbir lagi, kemudian langsung sujud gitu ya. Gitu Bu Hajah. Oke, ya. Allahu Akbar rukuk ya. Allahu Akbar. Rukuk ya, ditahan rukuknya, baca doa bersama-sama sambil Bu Hajah cek apakah rukuknya masih ada yang belum benar. Silakan bapak-bapak baca doa yang keras, jahir nggak apa-apa, bukan siri. Subhana rabb. Bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allah liman hamidah. Terus lanjutkan yang 4. Allahu Akbar sujud. Lanjutkan sujud. Yang tumak nina dinikmati sekarang jenengan sedang bersujud kepada Allah. Dahi menempel. Syarat rukunnya sujud Bu Hajah. Sambil dipandu, dicocokkan. Dahi menempel pada tempat sujud. Berarti jangan sampai kalau ada rambut poninya itu menutupi batok ya. Atau mekena atau itu apa? Peci. Jangan sampai dahinya ke sujudnya yang tumak nina. Nikmati bapak-bapak sekalian, mas-mas. Ayo guys, cobalah sujud dinikmati kayak kata Bu Hajah tadi, nikmati sujud. Kakinya madal, kurasa kesusu guys. Nikmati sujud yang lama nggak apa-apa. Semakin lama sujud, maka aliran dalam tubuh kita, darahnya akan mengalir ke otak. Dengan begitu semoga kita tidak akan menjadi pelupa. Kita tidak mudah lupa dan lebih sehat otak kita. Sujud terus guys, sujud terus. Ayo Mas, santai aja sujud dengan tumak nina. Ora apa-apa, sujud. Sujud yang ada yang sujudnya luntup. Sujud, nikmati sujudmu sambil doa sukamu. Mintalah sama Allah harapan-harapan, cita-citamu, meskipun kita tidak sedang sholat, tapi doa yang paling dekat kepada Allah ketika posisi sujud. Jadi nikmati sujudmu, berdoalah sebanyak mungkin ketika sujud dan biarkan darah mengalir menuju otakmu. Sujud sebelum diberi instruksi jangan bangun. Sebelum diberi instruksi jangan bangun, sujud. Oke, sekarang kita baca doa ketika sujud. Silakan bersama-sama yang keras. Subhana rabbiyal Alhamdulillahirabbil alamin. Tak sawang jadi berubah. Saudara-saudara kita yang berada di hadapan kita ini, semoga doa sujud tadi diijabah. Bu Hajah, gimana, ada evaluasi untuk sujud tadi? Insya Allah.
Sudah keren ya? Keren ya. Ada lagi Bu Ece yang mau disampaikan? Motivasi. Iya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh ya Pak Sipir ya. Kalau ada. Kalau tidak ada, Bu Caimin? Dilanjutkan doa aja, host. Oke. Kalau nggak ada. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sekarang sedang mendapat ujian, tapi juga berkah. Ujian karena siapapun tidak ingin berada di rutan, tapi juga ini semoga jadi jalan keberkahan. Dengan di rutan, Bapak-bapak ya, mas-mas sekalian bisa belajar bersama, punya sahabat bersama, bisa bermuhasabah bersama, dan hari ini juga bisa belajar. Setiap Senin pagi dengan semua mas-mas dan bapak-bapak bisa kembali mengingat pelajaran agama yang mungkin, apalagi terkait sholat, dan sebelumnya ada juga kita sudah diajari terkait wudhu ya. Itu sebenarnya sudah diajarkan sejak kita kecil. Tapi terkadang kita lupa dan kita terjebak dengan kemalasan kita. Nggak hanya di dalam, yang di luar rutan pun musuh terbesar kita adalah malas. Jadi kita bisa bersama-sama memerangi malas dengan menyapih. Kalau bahasa ininya disapih, malas dia jadi totke sapih. Mumpung ada di rutan, bersama-sama harus lebih bersemangat memperbaiki ibadah, memperbaiki silaturahim, memperbaiki kualitas diri kita agar ketika panjenengan keluar nanti sudah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Kita sangat berharap ya, Bapak-bapak, Mas-mas yang ada di dalam ini segera keluar, segera kembali kepada masyarakat dan menjadi pribadi yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak sekalian dan mas-mas, kita tadi sudah menyimak penjelasan Ibu Hajah Rohimin terkait sholat. Sholat yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita, ustadz guru kita. Tapi terkadang kita malas dan lupa melaksanakannya. Mulai sekarang tanamkan semangat sholat, jangan sampai bolong. Jangan beri sedikit kesempatan malas untuk melaksanakan sholat. Dan ini sebenarnya terkait pertemanan juga. Jadi mumpung di rutan bareng-bareng saling mengingatkan, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dengan kesabaran, sabar untuk sholat, sabar untuk tidak emosian, ya. La taghdab wa la talqina, ojo jengkelan. Nek panjenengan ingin mendapatkan surga pada saatnya, jangan sekarang ya. Nanti kalau suatu saat dipanggil Allah, semoga kita mendapat tempat yang mulia. Harapannya impian kita yang mulia di dunia, mulia di akhirat. Nah, amin. Teruslah, jangan bosan berdoa. Dan ya, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan dengan doa penutup? Tidak ada ya? Ya, kita sudah belajar tentang rahasia besar di balik ibadah sholat dan permasalahan kita, meskipun sudah tahu hikmahnya bagi kesehatan, bagi akhlak kita, juga untuk penguatan ibadah kita, tapi sekali lagi terkadang semangat kita itu naik dan turun, kadang semangat, kadang malas. Nah, untuk itu marilah di akhir perjumpaan ini kita bareng-bareng berdoa bersama dengan sepenuh hati. Semoga kita dijauhkan dari rasa malas, lemah, bingung, sedih, dari lilitan hutang, dari kesewenang-wenangan manusia. Dan kita berdoa semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa mengingat Allah, berzikir, sholat, diberikan kemudahan, diberikan teman-teman terbaik untuk menjadi orang-orang baik. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita berdoa bersama ya. Ya. Mengangkat tangan ya ketika berdoa.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari bingung dan sedih. Aku berlindung padamu dari lemah dan malas. Aku berlindung padamu dari pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari lulitan utang dan kesewenang-wenangan manusia. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fadni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bika wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon ampunan dan terbebas dari masalah di dunia dan akhirat. Ya Allah, kami semua mohon ampunan dan terbebas dari masalah urusan agama, dunia, keluarga, dan harta kami, ya Allah. Ya Allah, tutupi aurat kami, tenangkan kami dari rasa takut. Ya Allah, jagalah kami dari arah muka, belakang, kanan, kiri, dan atas kami. Kami berlindung dengan kebesaran-Mu, ya Allah, agar tidak dihancurkan dari semua arah hidup kami. Amin. Allahumma wafiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, bimbing jalan kami. Ya Allah, bimbing jalan kami. Ya Allah, bimbing jalan kami pada jalan ketaatan kepadamu. Sempurnakan kekurangan kami. Terimalah ibadah kami. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak-bapak, Mas-mas sekalian yang masih setia di depan televisi, di depan layar pengajian Senin pagi ini. Semoga bermanfaat. Amin. Bermanfaat ya Bapak-bapak, Mas-mas. Semoga bisa dilaksanakan. Amin. Semoga semuanya sehat. Dan segera keluar dari rutan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa kami yang dari luar selalu menyertai untuk mas-mas dan bapak-bapak sekalian. Semoga segera keluar dalam keadaan sehat dan tetap kuat menjadi pribadi yang solih. Ujian banyak, tapi semoga panjenengan semua menjadi manusia-manusia yang kuat untuk menghadapi ujian apapun di dalam maupun di luar nanti. Terima kasih Bu Haja Rohimin, terima kasih untuk tausiahnya pada pagi hari ini, bermanfaat untuk kita semua. Bapak Kepala Rutan dan jajarannya, Bapak Sipir, terima kasih untuk Senin pagi sudah
diberi kesempatan untuk ngaji bareng di rutan meskipun ini via Zoom. Kami mohon maaf jika dalam kebersamaan ini ada kurang lebihnya dan semoga Bapak-bapak tetap semangat setiap Senin ya. Tetap nantikan Senin depan dan tetap bersemangat menjaga kebaikan. Terima kasih. Akhirul kalam walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, sampai jumpa kembali.